Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, sebagai upaya penyegaran, izinkan saya membuka bahasan kali ini dengan petikan lirik sebuah lagu dari legenda Indonesia, yaitu Haji Rhoma Irama yang berjudul Kehilangan. Pada bait pertama dalam lagu tersebut, pria yang akrab disapa Bang Haji itu menyampaikan bahwa kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Mengapa tiba-tiba saya mengajak Anda berdandut sejenak? Karena dalam pandangan kami, di tim redaksi, tema lagu ini justru sangat tepat menggambarkan persoalan yang dewasa ini kembali marak, yaitu penjualan 5 pulau di Indonesia melalui situs jual beli asing. Kelima pulau tersebut adalah Pulau Anambas di Kepulauan Riau, Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur, Pulau Panjang di Nusa Tenggara Barat, Pulau Seliu di Belitung, dan satu properti pantai di kawasan Sumba. Seolah tak mau disalahkan dalam kasus ini, satu persatu petinggi negeri pun angkat bicara. Misalnya saja, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid, yang menyatakan bahwa lahan dan pulau di Indonesia tidak bisa dimiliki oleh pihak asing, baik itu secara individu maupun berbadan hukum. Menurut Nusron, larangan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur bahwa kepemilikan hak milik lahan dalam lingkup wilayah Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia alias WNI. Senada dengan Nusron, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menegaskan bahwa pulau-pulau kecil tidak boleh diperjualbelikan secara bebas kepada warga negara asing ataupun lainnya. Aturan tersebut mengacu pada berbagai regulasi, termasuk PP nomor 18 2021 serta Permen KP nomor 10 tahun 2024. Namun demikian, di luar adu statement yang disampaikan para pejabat tersebut, kami dari tim redaksi melihat bahwa pada dasarnya kasus serupa bukan hanya terjadi kali ini saja. Menilik sejarah, harus diakui bahwa persoalan legalitas, jual beli pulau, hingga aksi sekali klaim wilayah sebenarnya sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Namun tak satu pun yang rampung. Dengan tidak adanya sikap dan tindakan konkret dari pemerintah untuk menertibkan pihak-pihak pemain culas di balik aksi ini. Misalnya saja, memburu pihak yang melakukan penjualan atau setidaknya protes terhadap platform yang menayangkan promo penjualan tersebut. Belum lagi, ketika kita ingin memandang masalah secara lebih luas dan komprehensif, beragam kasus sejenis juga terjadi. Tidak hanya pada aset pulau, namun juga menimpa beragam aset kebudayaan. Misalnya saja, tari pendet, tari piring, lalu beragam makanan tradisional seperti rendang, sate, lumpia, hingga aksi klaim soal lagu Rasa Sayangi, Halu-Halu Bandung, sampai alat musik angklung. Kesenian reog dan wayang pun tak luput dari incaran pihak-pihak dari negara lain. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Bahwa sebelum aksi klaim dan jual tersebut terjadi, sebelumnya sebagian besar masyarakat sudah terpancing amarahnya. Kemudian melakukan protes keras atas aksi klaim tersebut. Harus diakui bahwa faktanya kita tidak cukup merawat berbagai aset tersebut dengan baik. Dalam hal ini, kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Nikitan pada tahun 2002 lalu dapat menjadi contoh nyata dan gamblang. Bahwa sebelum berpindah kepemilikan ke tangan Malaysia, faktanya masyarakat di dua pulau tersebut sudah sedemikian lama tidak dapat lagi bertransaksi menggunakan rupiah. Hal inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi pemerintah, bahwa banyak wilayah kita yang sangat tidak terawat dan mendapatkan perlakuan yang jauh dari kata layak. Seperti halnya yang terjadi di kawasan 3T, atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, yang harusnya menjadi etalase ke Indonesia terhadap negara lain, namun kehidupannya justru sangat tertinggal dibanding daerah lainnya. Diabaikan sedemikian rupa, dan baru dipermasalahkan saat sudah tiada atau dalam sengketa. Pada titik kritis inilah, dalam pandangan kami, lagu dangdut dari Bang Haji Rhoma Irama sangat relevan. Betapa segala sesuatunya, termasuk pulau, kesenian, produk budaya yang kita miliki, seolah terabaikan dan baru tiba-tiba saja menjadi bernilai justru saat telah hilang dari genggaman. Kondisi seperti ini dalam sudut pandang eksistensialis Michael Foucault dapat dimaknai sebagai bentuk ekspresi dari tercederainya relasi kuasa
yang semula diyakini tak terbatas, namun sayangnya terbantahkan dengan kondisi di lapangan. Dalam konteks Indonesia, mental kuasa tersebut terjangkit di masyarakat kita yang sudah sedemikian lama bobokkan oleh anggapan bahwa negeri ini merupakan negeri yang kaya, dengan wilayah yang demikian luas, dengan kekayaan sumber daya alam yang bertumpuk, dengan kesuburan tanah yang bahkan kerap dianalogikan sebagai tanah surga, di mana tokat kayu dan batu ketika ditancapkan ke tanah, langsung jadi tanaman. Sayangnya, dengan kekayaan yang berlimpah tersebut, sebagian masyarakat kita justru terlena dan tak merasa harus melakukan apa-apa. Baru tersentak kaget saat deretan kekayaan itu sudah tidak lagi di dalam genggaman. Padahal, seperti halnya anak sultan yang terlahir kaya, dalam hidupnya tetap tersaji dua pilihan. Apakah mau memanfaatkan kekayaannya untuk semakin berkembang, atau diam saja sambil berfoya-foya sampai satu saat baru tersadar bahwa uang yang dia punya tinggal semenjana. Jadi, kita mau pilih sikap yang mana? Demikian program editorial kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.